Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Aziz. NPM saya 1101201093. Di sini saya ingin menjelaskan atau menerangkan tugas remedial design dan analisis algoritma. Yang pertama, introduction. Dua ide berkilauan di bludrup perhiasan. Yang pertama adalah kalkulus, kedua algoritma. Kalkulus dan tubuh kaya matematika analisis yang memunculkannya memungkinkan sains modern, tapi sudah algoritma yang memungkinkan dunia modern. Itu kata David Berlinski. Munculnya algoritma itu tahun 2000. Mengapa Anda perlu mempelajari algoritma? Jika Anda akan menjadi komputer profesional, ada alasan praktis dan teoritis untuk mempelajari ritma dari sudut pandang praktis. Anda harus mengetahui seperangkat standar penting algoritma dari berbagai bidang komputasi. Selain itu, kamu harus bisa merancang algoritma baru dan menganalisis efisiensinya. Dari sudut teori, studi tentang algoritma, kadang-kadang disebut algoritmik, telah menjadi diakui sebagai landasan ilmu komputer. Itu kata David Harel dalam karyanya yang menyenangkan, buku yang secara gamblang berjudul Algorithmic: The Spirit of Computing. Berbunyi sebagai berikut: algoritma lebih dari cabang ilmu komputer. Ini adalah inti dari ilmu komputer dan dalam semua keadilan dapat dikatakan relevan dengan sebagian besar ilmu pengetahuan, bisnis, dan teknologi. Tetapi bahkan jika Anda bukan siswa dalam program yang berhubungan dengan komputasi, ada alasan kuat untuk mempelajari algoritma. Terus terang, program komputer tidak akan ada tanpa algoritma, dan dengan aplikasi komputer menjadi sangat diperlukan di hampir semua aspek kehidupan profesional dan pribadi kita. Belajar algoritma menjadi kebutuhan bagi semakin banyak orang. Alasan lain untuk mempelajari algoritma adalah kegunaannya dalam mengembangkan keterampilan analitik. Bagaimanapun, algoritma dapat dilihat sebagai solusi khusus untuk masalah, bukan hanya jawaban, tetapi prosedur yang ditentukan dengan tepat untuk mendapatkan jawaban. Akibatnya, teknik desain algoritma tertentu dapat diartikan sebagai masalah strategi pemecahan yang dapat berguna terlepas dari apakah komputer terlibat. Tentu saja, presisi yang secara inheren dipaksakan oleh pemikiran algoritmik membatasi jenis masalah yang dapat diselesaikan dengan algoritma. Anda tidak akan menemukan karena contoh algoritma untuk hidup bahagia atau menjadi kaya dan terkenal. Di sisi lain, presisi yang diperlukan ini memiliki keuntungan pendidikan yang penting. Itu kata Donald Knuth, salah satu ilmuwan komputer terkemuka dalam sejarah algoritma. Tuliskan sebagai berikut: seseorang yang terlatih dalam ilmu komputer tahu bagaimana menangani algoritma, bagaimana membangunnya, memanipulasinya, memahaminya, dan menganalisisnya. Pengetahuan ini adalah persiapan untuk lebih dari menulis komputer yang baik. Program itu adalah alat mental yang tujuan untuk yang akan menjadi bantuan yang pasti untuk pemahaman mata pelajaran lain, baik itu kimia, linguistik, atau musik, dan lain-lain. Alasannya dapat dipahami sebagai berikut. Sering dikatakan bahwa seseorang tidak benar-benar memahami sesuatu sampai setelah mengajarkannya kepada orang lain. Sebenarnya seseorang tidak benar-benar memahami sesuatu sampai setelah mengajarkannya ke komputer, yaitu mengekspresikan itu sebagai sebuah algoritma. Upaya untuk memformalkan hal-hal sebagai algoritma
mengarah ke pemahaman yang jauh lebih dalam daripada jika kita hanya mencoba memahami hal-hal di cara tradisional. Kami mengambil gagasan algoritma di bagian satu persatu. Sebagai contoh, kami menggunakan 3 algoritma untuk masalah yang sama. Menghitung pembagi persekutuan terbesar. Di sana beberapa alasan untuk pilihan ini. Pertama, ini berkaitan dengan masalah yang akrab bagi semua orang dari hari-hari sekolah menengah mereka. Kedua, itu membuat poin penting bahwa masalah yang sama seringkali dapat diselesaikan dengan beberapa algoritma. Biasanya, ini algoritma berbeda dalam ide mereka, tingkat kecanggihan dan efisien. Ketiga, salah satu algoritma ini layak untuk diperkenalkan terlebih dahulu, baik karena usianya muncul dalam risalah terkenal Euclid lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan itu kekuatan dan kepentingan yang bertahan lama. Akhirnya, investigasi ketiga algoritma ini mengarah ke beberapa pengamatan umum tentang beberapa sifat penting dari algoritma. Ritma secara umum bagian 1/2 berkaitan dengan pemecahan masalah algoritmik. Di sana kita membahas beberapa isu-isu penting yang berkaitan dengan desain dan analisis algoritma. Yang berbeda aspek pemecahan masalah algoritmik berkisar dari analisis masalah dan cara mengekspresikan suatu algoritma untuk menetapkan kebenarannya dan menganalisisnya efisiensi. Bagian ini tidak berisi resep ajaib untuk merancang algoritma untuk masalah yang sewenang-wenang. Ini adalah fakta yang mapan bahwa resep seperti itu tidak ada, namun materi bagian 1/2 seharusnya berguna untuk mengatur pekerjaan Anda dalam merancang dan menganalisis algoritma. Bagian 1/3 dikhususkan untuk beberapa jenis masalah yang telah terbukti sangat penting untuk mempelajari algoritma dan aplikasinya. Bahkan ada buku teks yang diatur di sekitar jenis masalah seperti itu. Saya memegang pandangan dibagikan oleh banyak orang lain bahwa sebuah organisasi berdasarkan desain algoritma teknik lebih unggul bagaimanapun sangat penting untuk menyadari prinsip jenis masalah sobat. Tidak hanya itu, masalah yang paling sering ditemui jenis dalam aplikasi kehidupan nyata. Mereka digunakan di seluruh buku untuk menunjukkan teknik desain algoritma tertentu. Bagian 1/4 berisi tinjauan struktur data fundamental. Ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai referensi daripada diskusi yang disengaja tentang topik ini. Jika Anda membutuhkan eksposisi yang lebih rinci, ada banyak buku bagus tentang masalah ini. Sebagian besar diantaranya disesuaikan dengan bahasa pemrograman tertentu. Lanjut ke figur 1/1 The Notion of the Algorithm. Algoritma untuk masalah yang sama dapat didasarkan pada ide yang sangat berbeda dan dapat memecahkan masalah dengan kecepatan yang sangat berbeda. Ingatlah bahwa pembagi persekutuan terbesar dari dua non-negatif, bukannya keduanya nol bilangan bulat M dan N, dilambangkan GCD (M, N). Didefinisikan sebagai bilangan bulat terbesar yang membagi baik M dan N merata, yaitu dengan sisa 0. Euclid dari Alexandria ketiga abad BC menguraikan algoritma untuk memecahkan masalah ini di salah satu volume elemennya paling terkenal untuk eksposisi sistematis geometri. Di zaman modern, istilah algoritma Euclid didasarkan pada penerapan berulang kali persamaan GCD (M, N)
sama dengan GCD dalam kurung N, M mod N dalam kurung, di mana M mod N adalah sisa pembagian M dengan N sampai M mod N sama ke 0, karena GCD M, 0 sama dengan M dalam kurung mengapa. Nilai terakhir dari M juga merupakan persekutuan terbesar pembagi awal M dan N. Misalnya, GCD dalam kurung 60,24 dapat dihitung sebagai berikut. GCD 60,24 sama dengan GCD 24,12 sama dengan GCD 12,0 sama dengan 12. Jika Anda tidak terkesan dengan algoritma ini, coba temukan pembagi persekutuan terbesar jumlah yang lebih besar, seperti yang ada di soal 6 dalam artian bagian ini. Berikut adalah deskripsi yang lebih terstruktur dari algoritma. Algoritma Euclid untuk menghitung GCD M N langkah 1 jika N sama dengan 0 dikembalikan nilai M sebagai jawaban dan hentikan. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 2. Langkah 2 itu bagi M dengan N dan tetapkan nilai sisanya ke R. Langkah ketiga, tetapkan nilai N ke M dan nilai R ke N. Pergi ke langkah 1 atau kita dapat mengekspresikan algoritma yang sama dalam pseudokode algoritma Euclid. MN menghitung GCD-MN dengan algoritma Euclid atau input dua bilangan bulat non-negatif bukan keduanya 0, M dan N. Output dibagi output pembagi persekutuan besar dari M dan N, sementara N dikurangi sama dengan 0. Lakukan RM mod NM NNR kembali M. Bagaimana kita tahu bahwa algoritma Euclid akhirnya berhenti? Ini berikut dari pengamatan bahwa bilangan bulat dari pasangan semakin kecil dengan setiap iterasi dan tidak bisa menjadi negatif. Kita lanjut ke dasar-dasar pemecahan masalah algoritma. Mari kita mulai dengan mengulangi poin penting yang dibuat dalam pengantar ini bab. Kita dapat menganggap algoritma sebagai solusi prosedural untuk masalah. Solusi ini bukanlah jawaban, tetapi instruksi khusus untuk mendapatkan jawaban. Dia penekanan ini pada prosedur konstruktif yang didefinisikan secara tepat, yang membuat komputer ilmu yang berbeda dengan disiplin ilmu lainnya. Secara khusus, ini membedakannya dari matematika teoretikal, yang para praktisinya biasanya puas hanya dengan pembuktian keberadaan solusi untuk masalah dan mungkin menyelidiki solusi properti. Kami sekarang membuat daftar dan membahas secara singkat urutan langkah yang biasanya dilalui seseorang dalam merancang dan menganalisis suatu algoritma. Memahami masalah dari perspektif praktis. Hal pertama yang perlu Anda lakukan sebelum merancang sebuah algoritma adalah untuk memahami sepenuhnya masalah yang diberikan. Baca masalahnya, deskripsi dengan hati-hati, dan ajukan pertanyaan jika Anda memiliki keraguan tentang masalah tersebut. Lakukan beberapa contoh kecil dengan tangan, pikirkan kasus-kasus khusus, dan ajukan pertanyaan lagi jika diperlukan. Ada beberapa jenis masalah yang muncul dalam aplikasi komputasi cukup sering. Kami mengulasnya di bagian selanjutnya. Jika masalah yang dimaksud adalah salah satu dari mereka, Anda mungkin dapat menggunakan algoritma yang dikenal untuk menyelesaikannya. Tentu saja itu membantu untuk memahami bagaimana algoritma tersebut bekerja dan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, terutama jika Anda harus memilih di antara beberapa algoritma yang tersedia. Kita lanjut ke teka-teki dunia lama. Seorang petani menemukan dirinya di tepi sungai dengan serigala.
kambing dan kepala kubis. Dia perlu mengangkut ketiganya ke sisi lain sungai di perahunya. Namun perahu itu hanya memiliki ruang untuk petani itu sendiri dan satu item lainnya, serigala kambing dan atau kubis. Dalam ketidakhadirannya, serigala akan memakan kambing dan kambing akan memakan kubis. Selesaikan ini masalah bagi petani atau membuktikan tidak ada solusi. Catatan, petani adalah vegetarian tetapi tidak suka kubis dan karenanya tidak bisa makan kambing maupun kubis untuk membantunya memecahkan masalah. Dan tak perlu dikatakan bahwa serigala adalah spesies yang dilindungi. Yang kedua, teka-teki dunia baru. Ada 4 orang yang ingin menyeberangi jembatan Reot. Mereka semua mulai dari sisi yang sama. Anda punya waktu 17 menit untuk menyampaikan semuanya ke sisi lain. Ini malam, dan mereka memiliki satu senter. Maksimal 2 orang dapat menyeberangi jembatan pada satu waktu. Setiap pihak yang melintasi, baik 1 atau 2 orang, harus membawa senter bersama mereka. Senter harus berjalan bolak-balik. Itu tidak bisa dilempar. Misalnya orang satu membutuhkan waktu 1 menit untuk menyeberangi jembatan, orang kedua membutuhkan waktu 2 menit, orang ketiga membutuhkan waktu 5 menit, dan orang membutuhkan waktu 10 menit. Sepasang harus berjalan bersama dengan kecepatan yang lebih lambat kecepatan seseorang. Catatan, menurut rumor di internet, wawancara di perusahaan perangkat lunak terkenal yang berlokasi di dekat Seattle telah memberikan masalah ini kepada orang yang diwawancarainya. 2. Manakah dari rumus berikut yang dapat dianggap sebagai algoritma untuk komputasi? Luas segitiga yang panjang sisinya diberi bilangan positif A, B, dan C. A sebuah S sama dengan PPA dan kurung PB dan kurung PC, di mana P sama dengan A plus B plus C dibagi 2, ya. Dan B sama dengan S sama dengan 12 BC sin A, di mana A adalah sudut antara sisi B dan C. Yang C, S sama dengan 12 AH, di mana H adalah ketinggian alas A. Tulis kode semu untuk algoritma pencarian akar real dari persamaan A kali 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk koefisien real sembarang A, B, dan C, Anda mungkin menganggap ketersediaan fungsi akar kuadrat X. 4. Jelaskan algoritma standar untuk menemukan presentasi biner dari A bilangan bulat desimal positif sebuah dalam bahasa Inggris, B dalam kode semu. 5. Jelaskan algoritma yang digunakan oleh mesin ATM favorit Anda dalam pengeluaran uang tunai. Anda dapat memberikan deskripsi Anda dalam bahasa Inggris atau pseudokode yang Anda merasa lebih nyaman. Yang keenam, A. Dapatkah masalah menghitung bilangan diselesaikan dengan tepat? B. Berapa banyak kasus yang dimiliki masalah ini? C. Cari algoritma untuk masalah di internet. Kita lanjut ke masalah grafik. Salah satu bidang tertua dan paling menarik dalam algoritma adalah algoritma grafik. Secara informal, graf dapat dianggap sebagai kumpulan titik yang disebut simpul. Beberapa yang dihubungkan oleh segmen garis yang disebut tepi. Definisi yang lebih formal diberikan di bagian berikutnya. Grafik adalah subjek yang menarik untuk dipelajari. Untuk keduanya, alasan teoretis dan praktis. Grafik dapat digunakan untuk pemodelan berbagai macam aplikasi, termasuk transportasi, komunikasi sosial, dan ekonomi jaringan. Penjadwalan proyek dan permainan, mempelajari teknik dan sosial yang berbeda.
aspek internet khususnya adalah salah satu bidang aktif penelitian saat ini melibatkan ilmuwan komputer, ekonomi, dan ilmuwan sosial. Algoritma grafik dasar termasuk algoritma grafik traversal. Bagaimana seseorang dapat mencapai semua titik dalam jaringan. Algoritma jalur terpendek, apa rute terbaik antara dua kota, dan pengurutan topologi untuk graf dengan tepi berarah merupakan himpunan kursus dengan prasyarat mereka konsisten atau saling bertentangan. Untung algoritma ini dapat dianggap sebagai ilustrasi teknik desain umum. Dengan hormat, Anda akan menemukannya di bab-bab yang sesuai dari buku ini. Masalah kombinatorial dari perspektif yang lebih abstrak. Masalah assessment keliling dan grafik. Masalah mewarnai adalah contoh masalah kombinatorial. Ini adalah masalah yang meminta secara eksplisit atau implisit untuk menemukan objek kombinatorial seperti tasi, kombinasi, atau subset yang memenuhi batasan tertentu. Yang diinginkan objek kombinatorial mungkin juga diperlukan untuk memiliki beberapa properti tambahan seperti sebagai nilai maksimum atau biaya minimum. Masalah geometris algoritma. Geometri berurusan dengan objek geometris seperti titik, garis, dan poligon. Orang Yunani kuno sangat tertarik untuk mengembangkan prosedur. Mereka tidak menyebutnya algoritma, tentu saja, untuk memecahkan berbagai geometris masalah seperti termasuk masalah membangun bentuk geometris sederhana, segitiga, lingkaran, dan seterusnya dengan penggaris tak bertanda dan kompas. Kemudian sekitar 2000 tahun, minat yang kuat dalam algoritma geometris menghilang. Untuk dibangkitkan di zaman komputer, tidak ada lagi penggaris dan kompas, hanya bit, byte, dan tua yang baik. Kecerdikan manusia tentu saja. Saat ini orang-orang tertarik dengan algoritma geometris dengan aplikasi yang sangat berbeda dalam pikiran seperti grafik komputer, robotika, dan tomografi. Bagian 1/4 struktur data fundamental karena sebagian besar algoritma yang diminati beroperasi pada data. Cara-cara tertentu pengorganisasian data memainkan peran penting dalam desain dan analisis algoritma. Sebuah data struktur dapat didefinisikan sebagai skema tertentu. Pengorganisasian item data terkait sifat item data ditentukan oleh manusia. Masalah yang dihadapi mereka dapat berkisar dari tipe data dasar, misalnya bilangan bulat, atau karakter, ke struktur data, misalnya array satu dimensi. Array dimensi sering digunakan untuk mengimplementasikan metrik. Ada beberapa struktur data yang terbukti sangat penting untuk algoritma komputer karena Anda tidak diragukan lagi akrab dengan bagian besar jika tidak semuanya. Hanya ulasan singkat yang disediakan di sini. Struktur data linear. Dua struktur data dasar. Yang paling penting adalah array dan yang ditautkan daftar. Array satu dimensi adalah urutan n item dari tipe data yang sama. Dasar-dasar analisis efisiensi algoritma. Saya sering mengatakan bahwa ketika Anda dapat mengukur apa yang Anda bicarakan dan nyatakan dalam angka-angka, Anda tahu sesuatu tentangnya. Tapi ketika kamu tidak bisa nyatakan dalam angka, pengetahuanmu sedikit dan tidak memuaskan jenis. Itu mungkin awal dari pengetahuan,
tetapi Anda hampir tidak memilikinya. Di dalam diri Anda, pemikiran maju ke tahap sains. Apapun masalahnya. Itu kata Lord Kelvin pada tahun 1824 sampai 1907. Tidak semua yang dapat diperhitungkan dan tidak semua yang diperhitungkan dapat dihitung. Itu kata Albert Einstein pada tahun 1879 sampai 1955. Bab ini dikhususkan untuk analisis algoritma. Dari Dick Warriens, Amerika, Theory mendefinisikan analisis sebagai pemisahan intelektual atau substansial keseluruhan menjadi bagian-bagian penyusunnya untuk studi individu. Dengan demikian, masing-masing prinsip dimensi utama dari suatu algoritma yang ditunjukkan dalam bagian 1/2 adalah sah dan subjek studi yang diinginkan. Tetapi istilah analisis algoritma biasanya digunakan dalam pengertian teknis yang lebih sempit, yang berarti menyelidikkan efisiensi algoritma sehubungan dengan dua sumber daya. Teknik penurunan dan taklukan didasarkan pada pemanfaatan hubungan antara solusi untuk contoh masalah yang diberikan dan solusi untuknya contoh yang lebih kecil. Setelah hubungan seperti itu terjalin, itu dapat dieksploitasi juga atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Yang pertama mengarah secara alami ke implementasi rekursif intion. Meskipun seperti yang dapat dilihat dari beberapa contoh dalam bab ini, sebuah ultimate implementasi mungkin non-rekursif. Variasi bottom up biasanya diimplementasikan secara iteratif, dimulai dengan solusi ke instan terkecil dari masalah. Kadang-kadang disebut pendekatan incremental. Ada 3 variasi utama: penurunan dan penaklukan. Dikurangi dengan konstanta, dikurangi dengan faktor konstan, ukuran variabel berkurang dalam variasi penurunan demi konstanta. Ukuran instan dikurangi dengan konstanta. Ukuran instan dikurangi dengan konstanta yang sama pada setiap iterasi dari algoritma. Biasanya konstanta ini sama dengan 1 gambar 4/1. Meskipun pengurangan ukuran konstan lainnya memang terjadi kadang-kadang, pertimbangkan sebagai contoh masalah eksponensial dari menghitung di mana sebuah min sama dengan 0 dan n adalah bilangan bulat tak negatif. Hubungan antara solusi dengan contoh ukuran n dan contoh ukuran n1 diperoleh dengan rumus yang jelas. AN sama dengan AN min 1. Sebuah jadi fungsi f dalam kurung n kurung sama dengan AN dapat dihitung baik atas ke bawah dengan menggunakan definisi rekursifnya. 4/1 urutan penyisipan. Bagian ini kami mempertimbangkan penerapan teknik penurutan persatu untuk mengurutkan array A (0, n 1. Mengikuti ide teknik, kami berasumsi bahwa masalah yang lebih kecil dari pengurutan array A 0, n 2 telah diselesaikan untuk memberikan array yang diurutkan akan dengan ukuran n1 dibagi A kurung 0 A dalam kurung n 2 dalam kurung. Bagaimana kita bisa mengambil keuntungan dari solusi ini ke masalah yang lebih kecil untuk mendapatkan solusi untuk masalah aslinya dengan memperhitungkan elemen A dalam kurung n1.
Jelas yang kita butuhkan hanyalah menemukan posisi yang sesuai untuk A, N1 di antara elemen yang diurutkan dan masukkan dana ini. Biasanya dilakukan dengan memindai subarray yang diurutkan dari kanan ke kiri sampai elemen pertama yang lebih kecil dari atau sama dengan AN1 ditemukan untuk menyisipkan AN1 tepat setelah elemen itu. Algoritma yang dihasilkan disebut straight insertion sort atau cukup pengurutan penyisipan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya rangkuman ini yang bisa saya jelaskan bab 1 sampai bab 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.